Dirinya adalah remaja yang masih duduk di bangku SMA. Namun naasnya suatu hari Kristen, gadis cantik ini ditemukan tewas tak bernyawa di tengah hutan. Waduh, kasihan sekali ya. Lantas apa penyebab kematian dari si Kristen ini? Dari kasus tersebut ada 3 tersangka yang kemungkinan salah satu dari mereka lah pembunuh si Kristen. Film dibuka memperlihatkan Kristen, gadis muda yang sangat cantik. Namun sayangnya umur Kristen tidaklah panjang. Dia ditemukan tewas dibunuh di tengah hutan. Lantas siapakah pembunuh dari Kristen? Lalu scene berpindah memperlihatkan 3 orang tersangka yang kemungkinan salah satu dari mereka adalah pembunuhnya. Yang pertama adalah Alonzo, teman satu sekolahnya Kristen. Dan yang kedua adalah si penjaga hutan yang juga sering bertemu dengan Kristen saat sedang patroli. Lalu yang ketiga adalah si kakek petani. Nah, si kakek ini juga sering bertemu dengan Kristen saat dia sedang mengumpulkan kayu di tengah hutan. Oke, dari sini kalian sudah bisa menebak siapa kira-kira pembunuhnya. Polisi kemudian menginterogasi mereka bertiga secara terpisah. Pertama si Alonzo, dia menjelaskan bahwa dirinya adalah pacar si Kristen. Alonzo menjelaskan dia baru berkenalan dengan Kristen belum lama ini. Dia baru aja pindah ke daerah ini yang sebelumnya tinggal di kota. Awal mula perkenalan Alonzo dengan Kristen ya di sebuah halte bus. Di situ Kristen menyapa Alonzo sambil membakar rokoknya. Alonzo terlihat seperti cowok yang agak pemalu ya, Wak. Tapi dari keterangan Alonzo, Kristen adalah gadis yang ramah. Singkat cerita, Kristen memutuskan untuk tidak naik bus dan memilih mengambil jalan pintas melalui hutan untuk pergi ke sekolahnya. Kristen lebih sering lewat situ ya, sekalian dia bisa rokokan sambil jalan ya kan. Jadi Alonzo dan Kristen pun berjalan bersama melewati hutan untuk pergi bersekolah. Setelah hari itu, Alonzo dan Kristen pun semakin dekat. Hari demi hari, Alonzo dan Kristen sering berjalan bersama ke sekolah melewati hutan. Mereka berdua bertukar cerita dan membuat Alonzo menyukai Kristen. Ya sebaliknya juga, Kristen juga menyukai Alonzo, Wak. Tidak lama dari situ, akhirnya mereka berdua pun jadian. Lalu Kristen menjelaskan mereka harus menutupi hubungan mereka atau backstreet, Wak. Ya hal itu dikarenakan orang tua Kristen melarangnya untuk pacaran. Mereka juga nggak boleh chattingan atau teleponan juga. Alonzo pun tidak keberatan sama sekali dengan kondisi itu dan menjalani hubungan dengan Kristen. Beberapa hari pun berlalu, terlihat Alonzo dan Kristen semakin dekat, Wak. Mereka berdua semakin hari semakin saling mencintai. Suatu hari mereka berdua berjalan bersama seperti biasanya di tengah hutan. Tak lama kemudian si penjaga hutan lewat dan langsung tuh si Alonzo dan Kristen berpura-pura menjauh agar tidak ketahuan. Nah jadi si penjaga hutan ini udah lama kenal sama Kristen, begitu juga dengan orang tuanya si Kristen, Wak. Makanya itu Kristen langsung saja jaga jarak dengan Alonzo, takut si penjaga hutan cepu ke orang tuanya ya kan, Wak. Oke lanjut, si penjaga hutan bertanya ke Kristen apa dia baik-baik aja karena dia merasa lelaki yang baru pindah ke sini itu seperti mengintir Kristen. Tapi Kristen mengatakan dia baik-baik saja. Lalu si penjaga hutan menawarkan Kristen tumpangan jika dia mau. Kayaknya si penjaga hutan ini nyari kesempatan juga ya kan, Wak. Soal kali dia kurasa nengok si Kristen, gadis SMA yang masih belia ini. Hahaha. Lanjut, Kristen pun menolak tawaran itu dan memilih untuk tetap berjalan kaki saja. Ya jadi mau nggak mau si penjaga hutan pun pergi dari situ. Nah karena si penjaga hutan sudah pergi, Alonzo pun langsung menghampiri Kristen. Melihat kondisi hutan yang sepi dan suasana yang mendukung, mereka berdua pun tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung beradu kulit, Wak. Itu adalah mimpinya Alonzo. Dia pun terbangun dari mimpi yang nikmat tadi. Karena kangen, Alonzo langsung mengirimkan pesan ke Kristen bahwa dia sangat kangen dengan Kristen, Wak. Antara kangen sama engas emang beda tipis ya kan, Wak. Nah begitulah cerita dari Alonzo dan keterangannya kepada polisi. Jadi dari versi ceritanya si Alonzo ini, dia menuduh si penjaga hutan adalah pelaku pembunuhan Kristen tadi. Karena Alonzo sering melihat penjaga hutan mengganggu Kristen. Setelah mendengar keterangan dari tersangka pertama yaitu si Alonzo, polisi kemudian meminta keterangan dari si penjaga hutan yaitu tersangka kedua. Jadi dari keterangan si penjaga hutan, dia merasa tidak pernah mengganggu Kristen, malah dia peduli dengan Kristen, Wak. Si penjaga hutan malah berprasangka bahwa pembunuh Kristen adalah si petani. Hal itu karena si penjaga hutan sering memergoki si petani menguntit Kristen yang sedang lewat di tengah hutan. Bahkan karena kesalnya, si penjaga hutan juga pernah mengusir si petani dan melarangnya mengambil kayu di daerah itu. Dia merasa si petani ini ada niat buruk pada Kristen, Wak. Penjaga hutan mengakui kenal dengan Kristen dari kecil, bahkan berteman baik dengan orang tuanya Kristen. Oke, jadi sampai di sini keterangan dari si penjaga hutan yaitu tersangka kedua. Nah, sampai sini berarti ada 2 perbedaan cerita antara si penjaga hutan dan Alonzo tadi ya. Menurut si Alonzo, Kristen sering diganggu oleh si penjaga hutan. Kalau dari versi si penjaga hutan, dialah yang melindungi Kristen selama ini. Oke lanjut, polisi kemudian menanya tersangka ketiga yaitu si petani. Nah, si petani menjelaskan kejadian yang dia lihat. Suatu hari si petani melihat si penjaga hutan sedang mengganggu Kristen. Dia juga nggak senang dengan si penjaga hutan karena sering mengusirnya saat mengambil kayu di tengah hutan. Jadi saat itu dia melihat Kristen diganggu oleh si penjaga hutan. Kemudian dia mencoba menegur si penjaga hutan tersebut. Nah saat berjalan ke arah mereka, ternyata si penjaga hutan udah pergi dan Kristen langsung disamperin oleh Alonzo.
Nah, melihat Alonso yang sepertinya anak baru yang datang dari kota, jadi si petani berniat menjual daun ubi harum padanya. Nah, si petani menawarkan padanya daun genja, siapa tahu dia mengudut barang ceweknya ya kan. Dia menjual barang itu dengan harga miring, Wak. Ki Alonso pun yang tahu harganya jauh lebih murah dibanding di kota langsung membelinya. Nah, karena mendapat kesaksian bahwa si Alonso membeli barang tadi dari si petani, lantas Alonso pun mengakui hal tersebut. Namun polisi tidak terfokus pada barang haram itu ya. Polisi ingin tahu apa yang dia lakukan setelah membeli barang tersebut dari si petani. Kemudian Alonso pun memberi keterangan lanjutan pada polisi. Dia mengatakan mengajak Christine untuk ngudut daun genjes barang di tempat yang lebih sepi. Ya udah tuh, mereka berdua pun nge-fly barang ya kan. Karena udah nge-fly, Alonso dan Christine pun melanjutkan dengan beradu kulit di atas dedaunan kering, Wak. Setelah selesai beradu kulit, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Kalau di rumah, Alonso tetap mengirimkan pesan pada Christine. Meski Alonso tahu Christine tidak akan membalas pesannya karena mereka backstreet ya. Keesokannya Alonso pun kembali mengajak Christine ke tempat kemarin untuk ngudut bareng lagi bersamanya. Nah, di sini Christine dan Alonso menikmati waktu bersama lagi sambil nge-fly bareng. Sampai akhirnya Christine tertidur di situ dan Alonso nge-fly dan menghambur-hamburkan dedaunan di atas Christine sambil mengatakan bahwa dia sangat mencintai Christine. Keesokan paginya Alonso seperti biasa menunggu Christine di halte bus. Namun yang anehnya Christine tak kunjung datang juga. Sampai akhirnya dia mendengar teriakan dari tengah hutan. Dia melihat si penjaga hutan sedang mengejar si petani dan melihat ada asap tak jauh dari situ. Alonso pun mendatangi sumber asap itu dan dia sangat kaget saat tahu itu adalah jasad Christine yang dalam kondisi terbakar dan terikat. Tidak hanya itu, jasadnya juga tidak menggunakan pakaian, Wak. Udah kejam kali ya. Alonso pun sangat kaget dan langsung menghubungi polisi saat itu juga. Di sini Alonso meyakinkan pihak polisi bahwa pembunuh dari Christine adalah antara mereka berdua, yaitu si petani ataupun si penjaga hutan. Setelah mendapat keterangan lengkap dari si Alonso, polisi menanyai si penjaga hutan bagaimana kronologi kejadian saat jasad Christine ditemukannya. Kalau versi si penjaga hutan, saat itu dia sedang patrol dan melihat asap di tengah hutan, Wak. Kemudian si penjaga hutan menghampiri tempat itu. Nah, di situ dia melihat si petani sedang mengambil barang-barang dari jasadnya Christine. Si penjaga hutan pun sangat emosi dan langsung mengejar si petani. Lalu si petani pun langsung kabur. Nah, di saat itulah dia bertemu dengan Alonso dan mengatakan si petani telah membunuh Christine. Oke, jadi begitu kira-kira keterangan dari si penjaga hutan ya, Wak. Lalu yang terakhir, polisi meminta kronologi kejadian dari si petani saat dia menemukan jasadnya Christine. Si petani menjelaskan dalam pengakuannya bahwa dia melihat si penjaga hutan yang sedang memperkaos si Christine dan dia juga yang membunuh Christine dengan pistolnya. Nah, karena si petani hanya punya pisau dan dia sangat ketakutan. Lalu si penjaga hutan menyadari kehadiran si petani lalu mengejar dirinya. Lantas si petani yang sangat takut pun langsung kabur, Wak. Nah, begitulah keterangan dari si petani, Wak. Oke, jadi polisi sudah mendapatkan keterangan mereka semua. Berikut juga hasil dari olah TKP-nya. Dari semua bukti dan kesaksian yang dikumpulkan, polisi pun mengamankan si petani karena terbukti bersalah. Nah, tapi dia bukan terbukti bersalah karena membunuh Christine, Wak. Dia salah karena telah memberikan keterangan palsu pada polisi. Karena tidak ada penembakan dengan pistol seperti yang dijelaskan tadi. Si petani juga ditangkap karena memang menjual barang haram tadi dan mencuri barang dari jasad korban. Nah, sekarang tinggal 2 tersangka pelaku pembunuhan Christine yang sebenarnya. Jadi kira-kira siapa sebenarnya, Wak? Jadi dari kedua tersangka ini, polisi berhasil membuktikan bahwa pelaku pembunuhnya adalah si Alonso, Wak. Dan si penjaga hutan bersih dan tidak bersalah. Duh, kok bisa kayak gitu ya? Mari kita jelaskan. Ternyata dari hasil olah TKP dan kesaksian dari guru sekolah tempat Christine bersekolah, polisi mendapatkan informasi bahwa Alonso tidak pernah bersekolah di situ. Apply-nya Alonso ditolak oleh sekolah tersebut, Wak. Tidak hanya itu, polisi juga tidak menemukan HP-nya Christine di TKP. Tapi polisi telah memeriksa HP-nya Alonso dan memang benar tidak ada satupun pesan Alonso yang dibalas Christine. Yang sepertinya Alonso telah menyembunyikan handphonenya Christine. Jadi banyak keterangan Alonso yang tidak sesuai tadi, Wak. Dan sekarang mari ku ceritakan kejadian yang sebenar-benarnya, Wak, sama kalian. Dimulai dari awal Alonso bertemu dengan Christine. Sebuah halte, memang benar Christine menyapa Alonso duluan. Tapi dia tidak mengajak Alonso berjalan bersama ke sekolahnya melewati hutan, dia malah ingin pergi sendiri. Christine sebenarnya malah risih karena Alonso mengikuti dirinya. Christine juga berusaha menghindari Alonso setiap harinya, Wak. Bahkan dia juga tidak memberikan nomor HP-nya, melainkan Alonso yang meminta nomor Christine ke mamanya Christine. Nah, dari situ Christine benar-benar risih dengan Alonso, apalagi dia sering menelpon dan mengirimkan pesan pada dirinya. Tapi nggak pernah sekalipun Christine merespon Alonso. Suatu hari Christine seperti biasa berjalan dan Alonso mencoba mendekatinya lagi. Namun sama aja Christine berusaha menghindarinya terus. Lalu si penjaga hutan yang sering berpapasan dengan mereka menanyai Christine. Ini Christine malah mengaku bahwa Alonso agak aneh. Tak merasa risih dengan adanya Alonso, Wak. Oleh karena itu si penjaga hutan mencoba menegur Alonso untuk memberinya peringatan.
Keesokannya Christine berjalan seperti biasa dan Alonso tetap lagi-lagi mengikutinya. Nah, di sini Christine meminta Alonso untuk tidak memberitahukan siapapun kalau dia merokok. Tentu saja Alonso mengiyakannya. Alonso menawarkan sesuatu yang lebih mantap lagi selain rokok ya, Wak. Dia menawarkan Christine daun genjes yang baru saja dia beli dari si petani. Lantas Christine pun yang tertarik dengan tawaran itu ikut bersama Alonso kali ini. Christine pun kemudian bolos dan menghabiskan waktu bersama dengan Alonso di tengah hutan sambil ngudut bareng bersamanya, Wak. Setelah itu mereka berdua pulang. Keesokannya Christine terbangun dan melihat banyak sekali pesan dan panggilan tidak terjawab dari Alonso. Tapi ya seperti biasa dia menghiraukannya. Tingkat cerita, Christine pun berjalan lagi ke sekolah dan Alonso kembali datang dan menawarkan Christine ngudut bareng lagi, Wak, bersamanya. Lalu kali ini Alonso udah gak tahan lagi melihat kemolekannya Christine. Dia mencoba mendekati Christine namun Christine berusaha melawannya. Karena sudah di ujung hasrat, jadi Alonso pun memperkaos Christine dan memukul Christine karena melawan. Melihat Christine sekarat, jadi entah sadar atau enggak, Alonso menusuknya beberapa kali hingga dia tewas. Kemudian Alonso menutup jasadnya Christine dengan dedaunan dan membakarnya di situ.